Untuk mengulasnya sudah bergabung bersama kami secara virtual ada Ujang Komarudin, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Daniel Anzar Simanjuntak, politikus Gerindra, dan Aryo Seno Bagaskoro, politikus PDI Perjuangan. Selamat malam Kang Ujang, Bang Daniel, dan Mas Aryo. Selamat malam, Pak Stefani, Bang Daniel, Bang Seno. Pak Ujang. Saya ingin ke Bang Daniel terlebih dahulu. Bang Daniel, PKB dan Nasdem sudah resmi bergabung dengan koalisi Pak Prabowo. Apakah ajakan serupa juga nantinya akan ditawarkan kepada PDIP? Gini, pada prinsipnya kan hari ini Nasdem dan PKB menyatakan bahwasannya kedua partai tersebut siap bekerja sama dengan koalisi Indonesia Maju, siap bekerja sama dengan Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Baru itu statement yang diterima oleh Pak Prabowo. Artinya belum ada yang mengamini akan menjadi, istilah saya itu jamaah koalisi masbuk. Ya, jamaah koalisi masbuk itu ya kalau orang sholat telat bergabung di jamaah. Jadi saya nyebutnya koalisi jamaah koalisi masbuk. Nah, jadi belum ada satupun partai politik yang menjadi masbuk atau bergabung dengan koalisi Indonesia Maju pada saat ini, baru menyatakan siap bekerja sama dengan pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, terkait dengan itu tentu Pak Prabowo sampai dengan detik ini terus melakukan komunikasi politik, baik itu dengan Nasdem, dengan PKB, pun demikian dengan PDI Perjuangan, pun demikian dengan PKS dan lainnya. Dalam rangka apa? Ada dua hal yang ingin dilakukan Pak Prabowo. Hal pertama itu adalah ingin membangun mutual understanding, kesepahaman yang saling menguntungkan untuk semua kelompok, untuk semua rakyat Indonesia. Artinya apa? Mutual understanding ini kita ingin membangun kesepahaman bahwasannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ada hal-hal yang secara prinsipil harus kita perjuangkan bersama. Misalnya eksistensi NKRI, kemudian komitmen untuk mensejahterakan, mendorong penurunan kemiskinan dan macam-macam. Nah, ini hal-hal yang prinsipil. Yang kedua, hal-hal yang tidak prinsipil. Nah, untuk hal-hal yang prinsipil kita harus bersepakat. Dan untuk yang nggak prinsipil kita bisa berbeda. Terlepas apakah nanti ada yang di dalam pemerintahan atau ada yang di luar pemerintahan. Nah, itu yang tadi saya sebutkan, yang dibangun ada mutual understanding. Nah, dengan PDI Perjuangan misalnya, Pak Prabowo ingin ketemu dengan Ibu Megawati, bukan hanya bicara tentang tadi silaturahim antara Pak Prabowo dan PDI Perjuangan, tapi silaturahim antara Pak Prabowo dengan Presiden Indonesia ke-5, karena Pak Prabowo punya keinginan agar bisa sharing, agar bisa diskusi dengan Presiden ke-5. Kenapa? Karena Pak Prabowo punya komitmen ingin melanjutkan semua kepemimpinan baik, program baik dari presiden-presiden kita sebelumnya, Mbak. Jadi saya ingin perjelas dulu Bang Daniel, PKB dan Nasdem ini belum pasti akan diterima dalam koalisi begitu? Bukan, ya, kan PKB dan Nasdem menyatakan bahwasannya di ruang publik menyatakan bahwasannya mereka siap bekerja sama dengan pemerintah. Nah, tentu Pak Prabowo menyambut baik hal tersebut. Nah, kerjasama dengan pemerintah itu pemaknaannya seperti apa sampai dengan detik ini kan Nasdem dan PKB tidak bicara secara langsung. Nah, tentu Pak Prabowo bisa memahami hal tersebut nanti tentu pada waktunya ketika Pak Prabowo sudah bicara dengan partai koalisi, kita apakah PKB dan Nasdem akan bersedia masuk di dalam pemerintahan, atau jangan-jangan nanti ada PDI Perjuangan, atau jangan-jangan nanti ada PKS dan sebagainya. Semuanya tidak harus, masih dalam proses. Tidak harus masuk dalam koalisi begitu untuk bekerja sama dengan pemerintah. Tadi kan bekerja sama dengan pemerintah bisa berarti di dalam pemerintahan bersama-sama, tapi juga bisa berarti di luar pemerintahan. Jadi pemaknaan itu kan bukan berarti kalau kita
di luar pemerintahan tidak bekerja sama dengan pemerintah, kan tidak selalu maknanya begitu. Baik. Ya, Kang Ujang, berbeda dengan beberapa partai yang sudah membuka ruang komunikasi, bahkan juga secara terang-terangan memberikan dukungan ke pemerintahan Prabowo Gibran, PDIP ini seakan asik sendiri dengan gugatan di PT UN, tidak hadir juga di KPU saat penetapan. Apakah kita bisa artikan bahwa ini adalah isyarat kuat PDIP memang konsisten akan berada di luar pemerintahan, Kang Ujang? Ya, saya yakin bahwa PDIP kemungkinan besar akan oposisi. Nah, terkadang memang saya mengatakan bahwa 50-50 gitu. Misalkan bahwa ada kepentingan Mbak Puan menjadi ketua DPR, itu juga harus punya backup dari koalisi Prabowo Gibran. Karena kalau tidak kan undang-undang MD3 bisa direvisi sehingga ketua DPR bisa diambil oleh koalisi Indonesia Maju. Itu kan skema yang mungkin saja terjadi. Oleh karena itu ada bisa kompromi-kompromi tertentu dengan koalisi Prabowo Gibran, tapi di saat yang sama kelihatannya prinsip ya Ibu Megawati untuk memegang teguh ya mengawal proses demokrasi yang sehat itu ya mesti ada di luar pemerintahan, atau katakanlah ya, kalau istilah masyarakat ya menjadi oposisi. Nah, saya tahu persis ya kalau saya mengamati ya, karena disertasi saya juga tentang PDIP gitu, prinsip yang ada pada Ibu Megawati sangat memegang teguh prinsip itu. Misalkan ketika Ibu Megawati menolak Jokowi 3 periode, itu sangat prinsipil dan itu sesuatu yang bagus. Nah, ketika misalkan banyak partai politik masuk ke gerbong Prabowo Gibran, maka pilihan untuk menjaga demokrasi yang sehat, kuat dan bermartabat adalah di luar pemerintahan. Jadi saya melihat kalau PDIP di luar pemerintahan itu saya melihatnya lebih baik, lebih bagus, lebih seksi ya, lebih nyentrik, lebih rohnya muncul gitu, karena pemerintahan itu sangat keras dan tegas dalam konteks mengkritisi jalannya pemerintahan, dan dalam konteks menjadi oposisi juga sudah tangguh, sudah teruji. Bagaimana misalkan ketika Orde Baru gitu ya ditekan, Ibu Mega sangat kuat, lalu di zaman Pak SBY juga menjadi oposisi. Tetapi memang kita punya pengalaman di zaman pemerintahan Pak SBY, ada yang menarik juga ketika misalkan PDIP menjadi oposisi atau di luar pemerintahan, tapi di saat yang sama Pak Taufik Kemas almarhum itu juga menjadi ketua MPR. Artinya ada ruang juga, ada ruang komunikasi yang bagus dalam konteks di legislatif. Jadi dalam konteks pemerintahannya di luar pemerintahan, tapi di MPR-nya Pak Taufik Kemas menjadi ketua MPR. Jangan-jangan formulanya akan sama gitu loh. Hari ini atau ke depan, dalam 5 tahun ke depan, pemerintahan atau PDIP itu akan beroposisi, tapi di saat yang sama juga ingin mengamankan Mbak Puan atau posisi ketua DPR-nya tetap menjadi hak milik PDIP. Mungkin ada skema-skema yang bisa jadi dikompromikan dengan presiden terpilih begitu, Mbak Stefani. Baik, kita konfirmasi langsung kepada Mas Aryo. Mas Aryo, sepertinya banyak yang menunggu nih PDIP garangnya menjadi oposisi. Tapi di internal PDIP sendiri seperti apa sih? Apakah sudah ada kesepakatan bahwa akan berada di luar pemerintahan Prabowo Gibran? Ya, saya kira hari ini prioritas kami bukan masalah bicara apakah kami harus ada di dalam atau di luar. Buat kami perspektifnya, di dalam atau di luar itu sama-sama adalah posisi politik yang terhormat, yang baik, yang tidak ada masalah di dalam proses demokrasi kita, apalagi yang mengisyaratkan harusnya ada check and balance pemerintah. Kalau semua kemudian di dalam, terus bagaimana? Nah, di satu sisi di dalam pemerintah tapi kemudian tidak dapat memberikan yang terbaik untuk rakyat, ya nggak ada gunanya. Buat kami lebih baik di luar itu kan bukan berarti kemudian tidak patriotik. Kalau di luar itu kan bukan berarti kemudian tidak cinta tanah air. Saya rasa sama saja. Kalau Cak Nun kemudian dulu pernah memberikan nasihat ke Presiden Soeharto, Mbak, Pak Harto nggak jadi presiden juga nggak paten, bahasa Jawanya ini juga sama saja terjadi juga. Kami pun kalau merasa tidak kemudian ada urgensi untuk harus bergabung dengan pemerintah yang terpilih, saya rasa juga ya nggak paten juga, nggak ada masalah juga. Tapi kan hari ini fokus kami adalah bicara bagaimana dapat menjawab persoalan-persoalan penting yang kemudian kami kritik kemarin pada saat jalannya Pilpres. Kami memilih jalan untuk tetap istiqomah itu dengan apa yang kami ini sejauh ini. Artinya apa? Ya kami tetap kritis saat ini. Prioritas yang kami utamakan hari ini adalah
bagaimana kita bisa mereparasi kembali apa yang kemudian kami rasa perlu diperbaiki dari proses pemilu kita kemarin. Kenapa? Karena akhir tahun kita akan menghadapi yang namanya pilkada. Tahun 2029 kita akan menghadapi pilpres lagi. Nah, pilkada ini akan jadi tolok ukur juga. Apakah kemudian semua yang kita sampaikan kemarin perihal tentang demokrasi kita yang ada masalah, kemudian praktek-praktek mobilisasi, dugaan intervensi dan lain sebagainya yang itu menjadi masalah. Kalau kemudian apa yang kami kritisi itu menjadi terulang kembali di pilkada serentak besok, itu kan jadi problem, dan PR-nya bukan hanya untuk kami saja, sebenarnya untuk semua orang atau semua pihak yang masih merasa penting untuk membangun bangsa ini ke depan. Jadi buat kami hari ini prioritas kami adalah fokus pada upaya-upaya tersebut melalui cara-cara yang kemudian kami akan bicarakan secara mendetail di dalam rakernas partai yang akan dilaksanakan bulan Mei bulan depan. Artinya itu yang jadi prioritas kami hari ini. Dan untuk bicara rangkul-merangkul, masih ada proses PT UN secara hukum yang sedang berlangsung, yang kami sedang bersengketa di sana. Jadi nanti dulu lah, tunggu itu selesai. Terkait rencana pertemuan dengan Pak Prabowo, apakah juga menunggu gugatan di PT UN, Mas Aryo? Kalau bertemu dengan Pak Prabowo itu saya rasa kan sudah dari awal kami sampaikan bahwa secara personal Bu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri tidak ada persoalan dengan Pak Prabowo. Kita tahu betul secara historis juga ada perjalanan panjang antara beliau berdua. Kalau bicara tentang kedewasaan berpolitik, saya yakin bahwa kita sama-sama paham kompetisi elektoral berbeda dengan kompetisi yang sifatnya atau kemudian kerusakan-kerusakan yang sifatnya prinsipil, yang sifatnya itu mengganggu secara fundamental kelanggengan demokrasi kita. Secara personal tidak ada masalah, tapi dalam proses hari ini kami masih melakukan upaya di PT UN, kami juga masih berupaya untuk meregrouping pasca pemilu yang demikian brutal, kami berupaya untuk melakukan konsolidasi untuk menghadapi pilkada serentak, dan saya rasa itulah prioritas-prioritas kami hari ini, bertemu dengan sebanyak-banyaknya masyarakat dan elemen sipil yang peduli, serta bertemu dan menguatkan kembali akar rumput pemilih PDI Perjuangan di basis-basis paling bawah. Itu yang menjadi prioritas kami hari ini. Ya, Kang Ujang, di saat partai-partai lain sudah melangkah mempersiapkan pemerintahan baru nantinya, PDIP masih berkutat dengan gugatan di PT UN. Anda sendiri melihatnya seperti apa? Ya, tentu itu hak ya yang harus dihargai ya, hak demokrasi. Ada pilihan-pilihan yang harus diambil gitu. Ketika misalkan pilihan di MK-nya kalah, lalu pilihan di angket yang nggak jadi gitu, maka pilihan di PT UN mungkin menjadi salah satu jalan bagi PDIP. Ya tentu itu hak ya yang kita harus hormati. Soal nanti sukses atau tidak itu bagian daripada ikhtiar ya, maksimal kelihatannya perlawanan secara hukum yang dilakukan oleh PDIP. Ya tentu ya kita tunggu saja apakah nanti dalam PT UN itu diproses di pengadilan lalu menang atau kalah kita tidak tahu. Tetapi saya melihat ya kalau dalam konstruksi Undang-Undang Nomor 7 2017, maka ya kalau bicara soal sengketa pemilu ya, sengketa hasil itu ada di MK. Ketika MK memutuskan final dan mengikat, maka ya sudah, pertarungan sudah selesai. Sekali lagi saya mengatakan kita hormati ya apa yang dilakukan oleh PDIP, karena bagian tadi daripada ikhtiar politik, usaha politik yang maksimal ya untuk melakukan katakanlah perlawanan dalam politik begitu. Ya tentu apapun hasilnya ya kita tunggu saja, dan sampai hari ini mungkin karena PDIP kecewa kepada Pak Jokowi ya, karena memang kebatinannya juga sedang tidak baik dengan Pak Jokowi, maka ya langkah hukum PT UN dilakukan. Tapi saya sih melihatnya ya kita hormati sajalah, soal nanti hasilnya seperti apa kita tunggu, begitu Mbak Stephanie. Menjadi hak dari PDI Perjuangan ya. Tapi Bang Daniel, apakah kemudian gugatan oleh PDIP ini menjadi pertimbangan oleh Koalisi Indonesia Maju khususnya untuk merangkul atau tidak merangkul PDIP? Itu adalah bagian dari, tadi disebut Kang Ujang, adalah bagian dari hak politik, hak konstitusional dari teman-teman PDIP. Kami tetap menghormati proses itu. Tapi kemudian itu tidak membatasi Pak Prabowo untuk bersilaturahim atau jajaki kerjasama politik, membangun komunikasi dengan PDIP dan Ibu Megawati. Tadi saya sebutkan yang ingin dibangun Pak Prabowo adalah hubungan yang tadi istilah saya gunakan mutual understanding, terlepas nanti PDIP apakah di dalam atau di luar pemerintahan. Tadi disebutkan sama-sama mulia, betul sekali, makanya
harus ada dan tetap terjaga komunikasi yang baik. Jadi dengan cara begitu politik kita akan jadi politik yang sangat matang, politik yang tidak memelihara kebencian, tapi politik yang terbiasa dengan dialektika. Terlepas dialektika itu keras atau berbeda. Jadi Pak Prabowo terbiasa dengan semua proses itu. Oleh sebab itulah apapun itu kerjasama, kemudian membangun komunikasi pasti tidak akan pernah terbatasi. Kira-kira begitu, Mbak. Baik, ya Mas Aryo, tadi kita sudah mendengar juga Pak Ganjar mengatakan check and balances juga akan berjalan tentunya dengan adanya PDIP berada di luar pemerintahan. Seperti apa PDIP melihat hal tersebut? Ya, kami merasa kalau kami ini kan satunya kata dan perbuatan, Mbak. Jadi teladan yang disampaikan oleh Bu Ketua Umum itu harus begitu, harus satu. Apa yang diucapkan juga harus inline dengan apa yang dilakukan. Dan Mas Ganjar menyampaikan itu kan berdasarkan pengalaman panjang beliau sebagai politisi PDI Perjuangan, sekaligus kemarin sebagai calon presiden kami. Dan itu saya rasa adalah satu sikap yang memang diteladani kepada kami. Oleh karena itu saat bicara tentang perjuangan hari ini, kami tidak ingin kemudian rakyat menangkap kami ini mainstream, jadi paginya kedelai, kemudian sorenya tempe, berubah-ubah. Jadi ya kami berjuang sampai akhir, sampai tuntas. Apa yang kemudian kami katakan kemarin itu bukan sekedar gimmick politik atau gimmick elektoral, tapi itu memang concern-concern yang kami rasa penting untuk menjaga keberlangsungan demokrasi dan agenda-agenda reformasi kita. Jadi itu yang diperjuangkan dan Pak Ganjar sudah komit menyampaikan itu, bahkan secara terbuka beliau catatan sudah memberikan selamat sekaligus menyampaikan bahwa tidak ingin bergabung di pemerintahan selanjutnya. Saya rasa itu sikap yang sangat baik, sikap yang negarawan, dan itu kemudian beliau sudah melaporkan semuanya dan berkoordinasi terus dengan semua kawan-kawan seperjuangan. Saya rasa itu. Jadi PDIP siap untuk berjuang di luar pemerintahan ya Mas Aryo? Ya apapun siap skenario-nya, tapi sejauh ini kalau kami mengecek kebatinan dari masyarakat yang memilih PDI Perjuangan kemarin, termasuk dari seluruh pengurus, bahkan di tingkatan terbawah, itu kebatinannya mayoritas menginginkan agar kami tidak bergabung di pemerintahan yang Pak Jokowi masih dominan. Jadi itu kata kuncinya. Jadi kalau kemudian keputusan-keputusan strategis memang akan menunggu secara resmi melalui mekanisme disiplin partai di Rakernas atau Kongres. Tetapi secara kebatinan pemilih, kami memilih hari ini untuk melihat itu dan menghargai sikap-sikap dari kawan-kawan semua yang memilih untuk tidak bersama dengan Pak Jokowi. Saya rasa itu. Iya, Kang Ujang, dengan sikap politik PDIP yang ditujukan sejauh ini, apakah kemudian masih perlu atau masih layak untuk mengajak PDIP masuk kabinet, atau ya sudah lebih tepat berada di luar pemerintahan saja sebagai penyeimbang? Ya, komunikasi tetap perlu ya. Apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo sebagai politik merangkul, ya itu harus dilakukan tetap. Kan PDIP maupun Gerindra sudah sepakat juga tidak ada masalah secara personal antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo. Jadi dalam konteks itu ya silakan untuk bisa bersilaturahmi, bertemu, karena mereka adalah tokoh-tokoh bangsa ya, dan tentu punya solusi juga untuk menyelesaikan bangsa dalam 5 tahun ke depan. Tetapi dalam konteks struktur kelembagaan mungkin ya Ibu Megawati punya prinsip sendiri. Tadi kata Bang Seno ya, kebatinannya ya kemungkinan besar ada menjadi oposisi. Dan kalau saya melihatnya, PDIP memang lebih baik di oposisi. Tadi akan menjaga, mengontrol, mengawasi jalannya pemerintahan Prabowo Gibran. Karena kalau semuanya masuk pemerintahan Prabowo Gibran itu juga tidak bagus. Artinya PDIP sudah teruji tadi konsep oposisinya, daya tahannya cukup kuat untuk bisa menjadi oposisi yang tangguh. Dan dalam konteks itu saya melihat kan baik di pemerintahan maupun menjadi oposisi sama-sama mulianya, sama-sama tugasnya membangun bangsa. Yang satu di pemerintahan, yang satu di luar pemerintahan. Yang satu menjalankan pemerintahan, yang satu mengawasi, mengontrol. Justru yang berbahaya adalah ketika PDIP bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Kenapa? Karena kekuatan pemerintah nanti akan mayoritas. Ketika kekuatannya sangat besar, sangat mayoritas, maka ketika di saat yang sama oposisinya itu lemah, maka ya mohon maaf, pemerintahan atau demokrasi juga akan berjalan dengan timpang, tidak akan berjalan dengan sehat dan kuat. Karena begini, pemerintahan siapapun yang memerintah begitu ya, akan cenderung bisa disalahgunakan kalau tidak ada yang mengawasi.
Kalau ada yang tidak ada yang mengontrol, ada yang mengawasi saja, ada yang mengontrol saja, mohon maaf banyak yang korup, banyak yang abuse of power, apalagi tidak ada yang mengawasi. Oleh karena itu untuk menjaga demokrasi yang sehat, kuat dan bermartabat, menurut hemat saya dalam 5 tahun ya dibutuhkan PDIP untuk menjadi partai penyeimbang gitu. Sama-sama mulianya dalam konteks itu ya kita bangsa ini membutuhkan PDIP di luar pemerintahan. Iya, saya ingin kembali ke Bang Daniel. Di awal tadi Anda menyampaikan pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega nantinya adalah pertemuan antara Presiden terpilih dengan Presiden kelima Republik Indonesia. Apakah artinya tidak akan ada perbincangan mengenai koalisi atau ajakan PDIP masuk ke kabinet, Bang Daniel? Begini Mbak, tadi saya sebut dua hal ya. Pertama adalah kepentingan Pak Prabowo membangun mutual understanding. Mutual understanding itu bermakna kita sepakati bahwasannya banyak hal yang prinsipil yang tidak perlu kita perdebatkan, tapi kita perjuangkan bersama-sama. Misalnya terkait dengan NKRI yang lebih kuat, kemudian kemiskinan yang harus turun dan macam-macam. Dan ada hal-hal yang bisa kita perdebatkan terkait dengan bagaimana caranya dan sebagainya. Nah, itulah yang kemudian menjadi bahan diskusi dengan tokoh seperti Ibu Megawati, karena beliau tentu punya pengalaman panjang sebagai presiden kelima. Terlepas kemudian nanti Ibu Megawati dan PDIP itu ingin terlibat langsung di dalam pemerintahan atau berada di luar pemerintahan melakukan checks and balances. Nah, itu dikembalikan kepada PDIP sendiri. Nah, posisi Pak Prabowo terbuka dengan kedua opsi tersebut. Artinya kita ingin memberikan ruang berkontribusi untuk bangsa dan negara dengan perspektif dan caranya sendiri-sendiri, baik itu di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan, karena dua-duanya kita butuhkan. Karena dua-duanya kita akan sangat membantu kerja-kerja Indonesia yang lebih maju yang ingin didorong oleh Pak Prabowo. Nah, kemudian yang kedua, Pak Prabowo ingin ada istilah saya itu presidensial club kemarin itu, di mana para mantan presiden, Pak Jokowi, Pak SBY, Megawati, nah nanti acting presidennya adalah yang sedang memerintah adalah Pak Prabowo, itu bisa banyak sharing. Bahkan mantan-mantan presiden kita bisa punya tugas khusus, tugas kebangsaan atau tugas kenegaraan khusus begitu yang bisa beliau-beliau kerjakan untuk mengakselerasi peran-peran Indonesia, misalnya di luar negeri atau di dalam negeri dan sebagainya. Itu yang bisa menjadi contoh dan teladan kepada rakyat Indonesia. Seberbeda apapun para pemimpin-pemimpin kita, mereka tetap ingin bekerja dan berkontribusi untuk kebaikan rakyat, kebaikan bangsa dan negara. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, ya Kang Ujang, kalau melihat sikap dari partai politik sejauh ini, besar kemungkinan PDIP akan berada di luar pemerintahan bersama dengan PKS. Anda melihatnya akan seperti apa pemerintahan kita ke depannya di bawah Pak Prabowo dan Mas Gibran dengan PDIP dan PKS sebagai oposisi nantinya? Ya artinya komposisinya nggak jauh beda ya dengan pemerintahan Pak Jokowi Ma'ruf Amin. Kita tahu bahwa Pak Jokowi pernah mengumpulkan koalisi hingga 82% gitu. PAN ditarik di tengah jalan, lalu terakhir juga bahkan Demokrat ya baru kemarin masuk, akhirnya hanya PKS, menyisakan PKS. Artinya kelihatannya polanya akan mirip, akan sama dalam konteks membangun koalisi di pemerintahan Prabowo Gibran. Saya selalu menekankan kita ini membutuhkan pemerintah yang kuat. Artinya Prabowo Gibran ya pemerintahnya harus kuat. Di saat yang sama kita juga membutuhkan oposisi yang kuat dan tangguh. Nah dalam konteks itu ya saya melihat kalau PDIP dengan PKS itu menjadi oposisi, saya rasa akan menarik ya. Karena tadi bagaimana kejiwaan, kebatinan PDIP itu ketika sedang tidak berkuasa itu lebih bagus ya, lebih kuat, lebih strong ya dalam konteks mengkritisi pemerintah. Dan itu menurut saya akan lebih bagus untuk mengawal proses demokrasi ke depan di bawah pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Nah di saat yang sama ditambah dengan PKS yang berideologi Islam yang mereka juga militansinya kuat. Oleh karena itu saya melihat ya kalau ke depan
komposisi atau skema ya, konstruksi politiknya seperti itu, ya memang begini, kalau di parlemennya mungkin agak sulit untuk menolak memblok kebijakan-kebijakan misalkan yang tidak pro rakyat. Tetapi paling tidak dalam konteks membangun sebuah narasi kekuatan dan perjuangan politik di luar pemerintahan bersama rakyat itu juga akan memiliki caranya sendiri. Kita rakyat itu ya dalam konteks membangun sebuah demokrasi yang sehat juga terlibat aktif untuk selalu mengkritisi jalannya pemerintahan. Saya melihat hal yang positif saja yang bagus kalau PDIP dan PKS ada di luar pemerintahan. Walaupun memang nanti koalisi Pak Prabowo-nya gemuk gitu ya, mayoritas gitu secara kuantitatif, tetapi memang tadi akan ada tadi sebuah kekuatan oposisi yang menurut saya cukup menarik dan kuat juga ketika PDIP dan PKS menjadi partai di luar pemerintahan. Akan menarik, saya melihatnya begitu, Mbak Stephanie. Ya, kita nantikan ke depannya seperti apa. Terima kasih Kang Ujang, Bang Daniel, Mas Aryo sudah berbincang bersama kami di Bersatu Kawal Pemilu malam hari ini. Sehat selalu. Bang Daniel, Ujang. Pemirsa Bersatu Kawal Pemilu akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.